Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu alat elektronika, yaitu transformator atau sering juga disebut dengan trafo. Trafo adalah sejenis alat listrik yang dapat merubah nilai tegangan AC dari besar menjadi kecil ataupun sebaliknya, yaitu dari kecil menjadi besar. Hal itu masuk ke dalam dua jenis trafo, yaitu step up dan step down. Transformator step up adalah transformator yang digunakan untuk menaikkan tegangan AC. Begitupun sebaliknya, trafo step down adalah trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan AC. Secara prinsip kerjanya, kedua trafo sama, yaitu menggunakan induksi elektromagnet atau elektromagnetik atau medan elektromagnetik. Karena trafo hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik atau AC. Jika arus bolak-balik atau AC mengalir pada kumparan atau koil, maka akan menghasilkan medan magnet. Ini disebut dengan elektromagnetik. Elektron yang bergerak terus-menerus dalam arus AC menghasilkan medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik yang dihasilkan juga terus bergerak bolak-balik sesuai aliran elektron yang membuatnya. Lalu, jika magnet bergerak dekat dengan koil ataupun kumparan, medan magnet yang dihasilkan, magnet tersebut membuat elektron bebas pada koil ikut bergerak. Karena elektronnya bergerak, maka menghasilkan listrik. Hal inilah yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik inilah yang menjadi prinsip dasar kerja trafo, di mana di situ ada dua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer dan sekunder memiliki jumlah lilitan yang berbeda. Inilah yang menentukan trafo step up ataupun step down. Perbedaan tegangan sekunder dan tegangan primer tergantung dari perbandingan jumlah kumparan. Pada transformator step up, jumlah kumparan sekunder lebih banyak dari jumlah kumparan primer. Sedangkan pada transformator step down, jumlah kumparan sekunder lebih sedikit dari jumlah kumparan primer. Jumlah kumparan primer sendiri dinyatakan dengan NP, sedangkan jumlah kumparan sekunder yaitu NS. Rumus untuk menghitung lilitan pada trafo step up atau step down adalah sebagai berikut, yaitu NP per V per NS sama dengan VP per Vs, di mana VP adalah tegangan primer dan Vs adalah tegangan sekunder. Trafo step up memiliki peranan penting dalam suatu pembangkit listrik sebelum didistribusikan ke gardu induk. Karena yang sudah kita tahu bahwa jarak antara pembangkit listrik dengan beban yang digunakan oleh pelanggan relatif jauh, sehingga akan terjadi drop tegangan. Untuk itu, kita harus menaikkan tegangan sebelum didistribusikan dan ditransmisikan dengan jarak yang lumayan jauh. Agar drop tegangan tidak terlalu besar serta lebih murah, karena kabel yang digunakan lebih kecil. Atau semakin besar tegangan, maka arus semakin kecil. Pada hal ini, trafo digunakan untuk menaikkan tegangan yang dibangkitkan dari pembangkit hingga ratusan kilovolt. Kemudian di gardu induk, listrik tersebut diturunkan tegangannya menggunakan trafo step down. Tegangan tinggi untuk selanjutnya didistribusikan ke beberapa daerah lagi. Selain fungsi tersebut, trafo juga memiliki fungsi sebagai pengatur frekuensi. Hal ini sering ditemukan dalam dunia radio frekuensi dalam mengatur besaran frekuensi yang dihasilkan. Hanya saja bentuk dan dimensinya lebih kecil dibandingkan trafo yang sering digunakan pada rangkaian kontrol. Yang saya maksud dengan rangkaian kontrol adalah trafo untuk pengatur tegangan tadi. Selain jenis trafo step up dan step down, trafo juga terbagi menjadi 5 jenis lagi yang perlu kita ketahui. Yaitu yang pertama adalah auto transformator. Transformator jenis ini terdiri atas satu lilitan yang berlanjut secara listrik dengan sadapan tengah.
Sebagian lilitan primer merupakan lilitan sekunder. Fase arus dalam lilitan sekunder berlawanan dengan arus primer. Hingga untuk tarif daya yang sama, lilitan sekunder mampu dibuat dengan kawat yang lebih tipis dibandingkan transformator biasa. Keuntungan dari autotransformator merupakan ukuran fisiknya yang kecil dan kerugian lebih rendah daripada jenis dua lilitan. Tetapi transformator jenis ini tidak bisa memberikan isolasi secara listrik antara lilitan primer dengan lilitan sekunder. Selanjutnya adalah autotransformator variabel. Autotransformator variabel sebenarnya yaitu autotransformator yang sadapan tengahnya mampu diubah-ubah, memberikan perbandingan lilitan primer dan sekunder yang berubah-ubah. Yang ketiga adalah transformator isolasi. Transformator isolasi mempunyai lilitan sekunder yang berjumlah sama dengan lilitan primer. Tegangan sekunder sama dengan tegangan primer. Tetapi beberapa desain gulungan sekunder dibuat sedikit lebih banyak guna mengkompensasi kerugian. Transformator ini memiliki fungsi sebagai isolasi antara dua kalang. Untuk penerapan audio, transformator jenis ini sudah banyak digantikan oleh kopling. Yang keempat adalah transformator pulsa. Transformator pulsa merupakan transformator yang didesain khusus untuk memberikan keluaran berupa gelombang pulsa. Transformator ini memakai material inti yang cepat jenuh hingga setelah arus primer mencapai titik tertentu, flux magnet berhenti berubah. Karena DGL induksi pada lilitan sekunder cuma terbentuk jika terjadi perubahan flux magnet. Transformator memberikan keluaran saat inti tidak jenuh, yaitu saat arus pada lilitan primer berbalik arah. Dan yang terakhir adalah transformator 3 fase. Transformator 3 fase merupakan tiga transformator yang dihubungkan secara khusus satu sama lainnya. Lilitan primer umumnya dihubungkan secara bintang atau Y, dan lilitan sekunder dihubungkan secara delta. Sebelum mengakhiri video ini, alangkah lebih baiknya jika kalian mengetahui sedikit sejarah tentang transformator berikut. Transformator memiliki sejarah dengan 3 ilmuwan yang berbeda, yaitu yang pertama adalah Michael Faraday, yaitu pada tahun 1831 beliau menemukan bahwa interaksi antara medan magnet dengan rangkaian listrik mampu menghasilkan gerak-gerak listrik. Fenomena ini disebut dengan induksi elektromagnetik. Selanjutnya pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1832, Joseph Henry menemukan bahwa perubahan flux magnet yang cepat pada sebuah kumparan atau koil dapat menghasilkan tegangan listrik yang cukup tinggi. 4 tahun setelah itu, tepatnya tahun 1836, Nicholas Callan memodifikasi penemuan Henry dengan 2 koil. Trafo pertama yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari diciptakan oleh Nicholas Callan di Irlandia pada tahun 1836. Ia adalah salah satu peneliti pertama yang menyadari prinsip bahwa semakin banyak kumparan kabel kedua, semakin besar medan elektromagnetik yang dihasilkan, dan berlanjut dengan modifikasi-modifikasi lainnya hingga trafo yang kita gunakan saat ini. Demikian video tentang transformator. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.